Bismillahirrahmanirrahim. Hai teman-teman, di sini lagi hujan, jadi inget topik yang satu ini, cinta-cintaan atau bucin di kantor. Saya ingin bahas ya mengenai hal ini ya. Namanya cinta itu bukan hal yang tabu sebenarnya. Cinta itu yang namanya rasa, itu biasanya datang begitu saja. Karena hati ini sebenarnya adalah milik Sang Pencipta, Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan alam semesta, yang menggenggam hati manusia. Nah, ketika cinta itu hadir di dalam hati kita nggak perlu merasa dosa. Cuman yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita mengelola pikiran dan tindakan kita. Karena dua hal itu ada di dalam kendali kita. Allah menciptakan kita manusia dengan kemampuan untuk mengendalikan pikiran dan tindakan. Sehingga ketika tiba-tiba nih kita jatuh cinta di kantor, ya, tiba-tiba aja ada panah tuing, kita nggak bisa ngelak, kena deh, ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mengolah pikiran dan tindakan. Bagaimana mengelola pikiran? Satu, tentu ketika orang jatuh cinta, pikirannya macam-macam, penuh dengan halusinasi, penuh dengan bayangan-bayangan yang gak betul, yang kadang-kadang gak ada, harapan yang semu, kadang-kadang yang berlebihan, sehingga kadang-kadang jadi tidak konsentrasi di kantor. Sehingga yang kita harus lakukan adalah mengelola pikiran itu adalah setiap ada bisikan halus di antara dua telinga kita yang membisikkan harapan-harapan palsu ataupun angan-angan kosong, halu, kita langsung jawab aja, enggak, bukan kayak gitu. Menurut gue gini. Gue orang yang kuat, gue yang ini, gue mau kerja, gue ini, gitu. Harus seperti itu. Nah, tindakan. Ketika kita ada rasa cinta di hati kita, kemudian pikiran kita mulai oleng. Nah, tindakan kita tuh bisa kadang-kadang spontan, tidak terkendali. Karena yang kita pikirkan adalah kita ingin segera memuaskan hasrat ataupun nafsu yang bergejolak. Sehingga kita harus mengelola tindakan itu. Caranya bagaimana? Kalau ada dorongan ingin melakukan sesuatu yang kita tahu bahwa itu tidak betul, maka kita harus diam dulu gitu ya. Jangan langsung bereaksi, kita duduk diam dulu, kita pikirkan dulu, kalau perlu buat yang muslim itu kita istighfar, kita wudhu dulu segala macam, baru kita sholat dulu, istikharah dulu segala macam, baru kita lakukan. Itu dia caranya ya. Nah, sekarang kita bicara efeknya. Kalau kita cinta-cintaan dan bucin di kantor, apa sih efeknya? Satu, kita akan gak bisa konsentrasi. Udah pasti kita pengen cepet-cepet selesai. Walaupun ada baiknya kita pengen cepet-cepet ke kantor ya, tapi kita juga pengen cepet-cepet pulang gitu. Dan pekerjaan yang dikasih ke kita itu kadang-kadang kita gak terlalu konsentrasi. Kita bolak-balik ngeliat handphone, bolak-balik ngelirik ke dia, bolak-balik ngelewatin ruangannya dia gitu kan, nggak bener banget gitu akhirnya. Terus itu yang pertama, tidak konsen. Yang kedua, kita bisa-bisa kena gosip, kena terpaan gosip di kantor, akhirnya bisa mempengaruhi karir kita, bisa mempengaruhi personal branding kita, mempengaruhi hubungan tim kerja kita dengan teman-teman yang lain, dan mempengaruhi budaya di kantor, kan jadi nggak asik, ya kan? Janganlah sampai kita menjadi sumber gosip gitu, hanya gara-gara kita bucin di kantor. Nah, yang ketiga, ini terparah. Bisa jadi kita akhirnya dipanggil oleh HRD karena hubungannya sudah mengarah ke asusila misalnya, atau ke arah yang mengganggu rekan kerja lainnya, atau ke
ke arah yang dianggap pelecehan seksual gitu. Itu sangat berbahaya. Dan yang terakhir, saking cinta-cinta bucinnya, kita akhirnya bisa nih menemukan solusi yang terbaik, yaitu menikah dengannya. Itu sebenarnya bagus. Cuman harusnya sudah kita pertimbangkan sejak awal sebelum kita bucin dan cinta dengan dia. Peraturan perusahaan gimana? Kalau peraturan perusahaan itu tidak membolehkan orang bucin-bucinan, orang menikah, sorry, kalau bucin sama cinta nggak ada peraturannya ya. Cuman kalau nggak boleh peraturannya, di dalam pekerjaan tidak boleh suami istri bekerja dalam satu kantor. Nah itu kan akhirnya merugikan kalian juga, kecuali kalian sudah punya way out-nya, sudah punya tempat kerja tempat lain, atau memang sang istri diminta untuk bekerja di rumah saja. Demikian. Jadi kalau dibilang cinta-cinta sama bucin itu bahaya nggak sih di kantor? Menurut saya cukup berbahaya. So, hati-hatilah. Selamat bekerja dengan cara yang lebih positif.